Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Aprianto dengan NPM 2257051011 dari kelas B. Di sini saya akan membuat tugas pertama video tentang teori komputasi bahasa dan otomata. Yang pertama, apa itu teori komputasi bahasa dan otomata? Teori komputasi bahasa dan otomata adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pemodelan bahasa, formal, dan yang pertama ada teori komputasi. Teori komputasi atau TOC adalah cabang dari ilmu komputer yang mempelajari tentang bagaimana masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma dan seberapa efisien masalah tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan mesin sederhana yang disebut automata. Teori komputasi sendiri terdiri dari 3 cabang, yaitu pertama, teori kompleksitas, yang kedua, teori komputasi atau komputabilitas, dan yang ketiga ada teori automata. Kemudian, teori komputasi juga merupakan dasar dalam satu penulisan algoritma yang efisien yang berjalan di perangkat komputasi. Yang kedua, penelitian bahasa pemrograman dan juga pengembangannya. Dan yang ketiga, desain dan konstruksi compiler yang efisien. Selanjutnya, ada definisi atau pengertian dari teori automata. Teori automata adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut automata yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal. Teori automata memodelkan mesin yang dapat menerima bahasa. Teori automata dalam bidang komputasi digunakan untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Automata terdiri dari sejumlah state atau keadaan, kedudukan, dan transisi antara state tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian ada bahasa formal. Bahasa formal sendiri memiliki definisi sekumpulan untai atau string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Contohnya seperti ini. 1 0 1 0 0 1 1 10 1 1 0 0 dan seterusnya. Kemudian memiliki beberapa teori. Yang pertama itu ada untai atau string, adalah rangkaian dari simbol atau untai kosong yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Misal, kita memiliki alfabet 0, 1, maka contoh untai yang dapat dibuat adalah 01, 01, kemudian 01, 10, kemudian 101, dan seterusnya. Kemudian alfabet adalah sekumpulan simbol. Contohnya seperti ini, yang berisikan simbol-simbol alfabet. Kemudian ada simbol, adalah elemen dasar yang membentuk untai. Misal, kita memiliki alfabet 0, 1, maka 0 dan 1 adalah simbol dari alfabet tersebut. Kemudian ada unsur-unsur dari bahasa formal.
Yang pertama, himpunan berhingga terminal, yaitu bisa disebut T. Kemudian himpunan berhingga non-terminal itu adalah N. Kemudian himpunan berhingga aturan produksi ada juga simbol awal N dilambangkan dengan G, kemudian T, N, P, S. Kemudian contoh tata bahasa G ini, simbol awal adalah S. String ABAB diturunkan sebagai berikut. Dari S ke ABA seperti ini diturunkan. Kemudian ada hierarki chunky. Hierarki chunky adalah sekumpulan alfabet atau grammar yang memiliki 4 level. Yang pertama itu ada regular grammar, yaitu mesin automatanya finite state automata. Kemudian memiliki aturan. Yang pertama, simbol sebelah kiri harus berupa simbol variabel. Kemudian simbol sebelah kanan dari regular grammar maksimal hanya memiliki simbol variabel dan bila ada terletak di paling kanan. Selanjutnya ada context free. Yang kedua, mesin automatanya push down automata. Aturannya simbol sebelah kiri harus simbol variabel. Selanjutnya ada context sensitive level atau tipe 1, memiliki mesin automata linear bounded automata. Kemudian memiliki aturan. Yang pertama, simbol pada ruas sebelah kiri harus minimal terdapat variabel. Kemudian artinya ruas sebelah kiri harus lebih kecil dibanding ruas sebelah kanan. Selanjutnya ada recursively enumerable level atau tipe 0. Recursively enumerable ini memiliki mesin automatanya Turing Machine, memiliki aturan A, simbol sebelah kiri harus minimal terdapat variabel. Kemudian tidak ada batasan pada aturan produksi. Selanjutnya, metode untuk mencari apakah string sebuah grammar atau tidak. Yang pertama, mulai dengan simbol awal atau start, lalu pilih produksi terdekat yang cocok dengan string yang diberikan. Kemudian cara yang kedua itu mengganti variabel dengan produksi yang paling sesuai. Lalu ulangi proses ini hingga string dihasilkan atau tidak ada produksi lain yang tersisa. Untuk contoh, verifikasi apakah grammar S mengambil 0B atau 1A, A mengambil 0 atau 0S, atau 1A atau 4B mengambil 1 atau 1S, menghasilkan string 0001110101. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, S mengambil 0B, itu stringnya 0B. Kemudian dilanjutkan dengan B, sini
00bb, stringnya 00bb, kemudian dari sini dapat 1, B1 ini dapatkan string 001b. Selanjutnya dari sini B1 itu 1s mendapatkan stringnya 0011s. Kemudian S itu 0b, stringnya 00110b. Lanjut B1s itu stringnya 0011001s. Selanjutnya ada S0b, string 00111010b. Dan selanjutnya terakhir itu B1, kemudian stringnya 00110101. Dan ini hasil akhirnya. Mungkin sekian penjelasan dari video tugas pertama saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dalam menjelaskan materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.